Assalamualaikum. What's up, man? How do you do? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat menghadapi cuaca yang mendung dan hujan terus ini. KPI, Key Performance Indicator. Indonesianya indikator kunci dari kinerja. Jadi melihat orang bekerja itu ada indikasinya. Kerja apa sih? Ini kerja beneran apa enggak? Ini sibuk beneran apa sok sibuk? Kelihatannya sibuk padahal enggak ada hasilnya. Hasilnya apa aja? Kalau di perusahaan itu yang keren itu sekarang namanya performance appraisal. Performance itu kerja. Appraisal itu penilaian. Jadi kita semua itu lebah bekerja itu dinilai. Untuk apa? Untuk mengetahui hasil kerja kita. Lalu nanti berapa imbalannya. Nah, penilaian karyawan ini dasarnya dari KPI, Key Performance Indicator. Jadi dengan kunci ini Anda bisa lihat, Anda bisa tahu
ini orang udah masuk kriteria apa belum. Nanti kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan, orang-orangnya yang sibuk-sibuk itu udah masuk kriteria apa belum, Anda bisa tahu sekarang. Orang-orang di BUMN, di perusahaan negara, termasuk yang pegang pemerintahan, ataupun usaha Anda sendiri. Kalau mau menilai karyawan, pakai cara ini. Walaupun nanti bisa Anda modifikasi, tapi poin-poin apa aja yang harus Anda perhatikan. KPI itu harus mencantumkan 4 unsur. Sebenarnya ini namanya 4 perspektif, tapi kelamaan lah nanti. 4 unsur aja. Unsur yang pertama adalah unsur learning and growth. Learning and growth, belajar dan tumbuh. Jadi karyawan Anda harus belajar dan tumbuh, berkembang. Jangan gitu-gitu aja. 10 tahun bekerja tidak berkembang. Nah, belajarnya apa? Belajarnya ini learning by doing. Learning, doing terus, naik terus. Jadi dia tambah pintar. Nggak usah takut. Semakin learning karyawan Anda, semakin tumbuh karyawan Anda, semakin maju perusahaan Anda. Yang kedua, harus mencantumkan atau memperhatikan proses internal. Proses internal. Dengan memperhatikan karyawan tadi, learning dan tumbuh, belajar dan tumbuh, maka internal proses ini akan semakin cepat, akan semakin berkurang errornya, akan semakin produktif karyawan Anda memproses kegiatan internal dalam perusahaan Anda. Setelah proses internal dari perusahaan Anda ini kencang, cepat, tanpa kesalahan, maka faktor yang ketiga adalah customer akan puas. Di sini kepuasan pelanggan, kepuasan pembeli, kepuasan nasabah Anda akan meningkat, ya. Jadi saya ulang dulu ya. Dari karyawan yang learning dan tumbuh, growth, akan menghasilkan proses internal, mulai dari bahan baku, barang dalam proses, sampai barang jadi, itu tidak ada error. Semakin irit, semakin pintar karyawan Anda memproses itu semua, sampai marketingnya, jualan, sampai laku. Nah, apabila proses ini lancar, tentunya kan konsumen akan puas. Konsumen akan puas, selanjutnya akan mendapatkan keempat, yaitu finansial. Jadi finansial itu adalah goals Anda, tujuan Anda. Namun jangan lupa alurnya seperti tadi, tidak langsung konsumen beli. Pasti konsumen beli karena dia lihat produknya sempurna, pelayanannya oke. Nah, pelayanan dan pembuatan produk yang sempurna karena karyawan Anda selalu belajar dan tumbuh, berkembang. Happy tapi pinter. Demikian.
langkahnya demikian, tidak ujuk-ujuk beli. Nah, caranya bikin learning gimana? Learning itu artinya training. Jadi karyawan Anda Anda latih terus. Jadi jangan dibiarkan kerja-kerja aja, tapi harus dilatih, harus dibimbing, harus diarahkan supaya memperhatikan produktivitas dan efisiensi, sehingga errornya akan berkurang, prosesnya akan lebih cepat. Nah, ini adalah siklus ya, jangan dilupakan, selalu muter. Karyawan, proses, kepuasan pelanggan, baru Anda dapat uang. Anda dapat uang, gunakan sebagian, jangan lupa ini, gunakan sebagian uang Anda untuk melatih mereka, untuk membiayai pelatihan apa saja. Muter terus. Nah, kemudian dari keempat faktor ini kita ambil bobot masing-masing. Misalnya bobot learning and growth sekian persen, bobot internal proses sekian persen, bobotnya kepuasan pelanggan sekian persen, bobotnya finansial berapa persen. Anda yang tentukan sampai ketemu 100% semuanya itu. Nah, setelah ini ketemu 100%, itu tadi A ya. Nanti yang B adalah perilaku karyawan, sikap karyawan, ya kan? Nah, nanti A ditambah B itu akan menghasilkan total nilai karyawan. Total nilai karyawan berapa? Untuk yang A tadi, A isinya 4 ya tadi ya. Learning and growth, internal process, customer service, customer satisfaction, dan finansial. Itu ditambah B, perilakunya katakanlah 70-30 gitu. 70 untuk yang A dan 30 yang B-nya. Nanti akan ketemu nilainya dia. Nah, Pak, bagaimana cara mengukur learning-nya, Pak? Learning itu dari seringnya dia ikut training. Itu yang kelihatan ya. Learning-nya adalah seringnya dia ikut training. Jadi setahun sekali, setahun 2 kali biasanya minimal ada training. Itu jadi poin buat dia. Di perusahaan-perusahaan besar ikut training itu wajib, karena apabila dia bolos, tidak mau ikut training karena jauh atau dan lain sebagainya, maka dia akan tidak dapat nilai dari learning and growth ini. Jadi seringnya training atau seringnya dia mengajari, membimbing junior-juniornya untuk bekerja dengan baik. Ini akan kelihatan nanti. Dari apa? Dari laporan kegiatan dia. Berapa kali nanti dia akan dapat poin learning ini. Kemudian kalau yang internal proses gimana, Pak? Yang internal proses itu gampang. Untuk yang marketing itu internal proses yang baik, artinya dia mendapatkan pertambahan jumlah pembelian
itu harus dilaporkan, harus kita monitor. Bulan ini dia jual berapa, kita tentukan targetnya. Kalau dia memenuhi target, kalau dia tidak memenuhi target seperti apa, itulah yang dinilai. Itu internal proses. Kalau kepuasan pelanggan, Pak, kan sulit, Pak. Kepuasan pelanggan itu adalah, kita asumsikan kalau nasabah puas, berarti dia akan bertambah pembeliannya atau dia akan mengajak teman-temannya. Sehingga kepuasan pelanggan ini kita ukur dengan jumlah pelanggan yang karyawan tangani. Untuk yang marketing ya ini ya. Jadi semakin banyak jumlah pelanggan yang dia tangani, berarti dia sudah memuaskan para pelanggannya. Beda kan kalau karyawan marketing yang nasabahnya nggak nambah-nambah gitu kan, berarti dia tidak memuaskan pelanggannya. Nah, untuk yang operasional itu internal proses adalah pengiritan biaya dan kerja tanpa kesalahan. Jadi semakin kecil kesalahannya, semakin tinggi nilainya. Semakin cepat kerjanya, semakin tinggi nilainya. Nanti Anda tentukan di situ standar penyelesaian sebuah tugas. Sekian hari gitu. Itu untuk yang operasional. Sama kalau di perusahaan Anda ada internal audit, itu akan muncul laporan-laporan dari audit kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebuah bagian. Itu nanti bisa ketemu, bisa dinilai. Nah, finansial itu apa, Pak? Nah, finansial kalau itu marketing, itu adalah keuntungan dari account-account yang dia tangani. Keuntungannya dia aja. Misalnya dia mengelola 10 nasabah. Nah, 10 nasabah itu pendapatannya berapa yang diperoleh oleh dia. Itu aja. Nah, nanti keempat ini digabung ya dengan poin-poin persentase tertentu, nanti akan muncul sebuah angka. Nah, angka total ini nanti Anda tambahkan dengan pengamatan dari atasan karyawan itu. Perilakunya gimana? Disiplinnya gimana? Jam lemburnya gimana? Emosinya gimana? Karakternya gimana? Itu nanti akan muncul sebuah angka dan digabungkan menjadi nilai total dari karyawan tersebut. Kira-kira begitu. Nah, nanti kalau total nilainya katakanlah 90 sampai 100, itu Anda kasih tanda kode A. Jadi karyawan yang 90 sampai 100, atau Anda bisa modifikasi 100 sampai 150 gitu. Itu A. Sedangkan yang B misalnya 70 sampai 90 nilainya. Sedangkan yang C adalah 60 sampai 70. Nah, yang di bawah 60 itu D. Nah, jadi ini akan memperlihatkan perbedaan masing-masing karyawan. Kalau yang A, kemudian Anda tentukan, misalnya A itu dapat bonus umum dan dapat bonus prestasi tahunan ya ini ya. Bonus umumnya dapat, bonus prestasinya dapat. Kalau yang B itu bonus umum dapat, bonus prestasi dapat juga, tapi beda nanti. Kalau yang A mungkin 4 kali gaji, 5 kali gaji gitu ya, bonus prestasinya. Tapi kalau yang B mungkin 1 kali gaji, 2 kali gaji. Nah, sedangkan yang C
itu bonus umum dia dapat, tapi bonus prestasi dia nggak dapat karena biasa-biasa aja dia. Yang D, nanti bonus umumnya tidak dapat, apalagi bonus prestasinya. Nah, bonus umum itu biasanya Anda tentukan dulu di awal. If profit perusahaan itu 80% ke atas, itu bonus umum ada, bonus prestasi ada, itu. Tapi kalau profit di bawah 80 tapi di atas 70, itu hanya bonus prestasi aja. Iya dong, kan yang biasa-biasa aja nggak menyumbang, tapi yang berprestasi itu menyumbang. Jadi jika di bawah 80 tapi di atas 80, di atas 70% perusahaan, maka yang berprestasi aja yang dapat bonus gitu. Oke. Nah, demikian juga fasilitas-fasilitas pinjaman karyawan, promosi, naik gaji atau naik pangkat, itu juga melekat pada penilaian ABCD ini tadi. Jangan dinaikkan semua gajinya, yang naik yang A sama B aja gitu misalnya. Jangan promosi semua, yang promosi yang A aja misalnya gitu. Jangan dapat pinjaman semua, pinjaman lunak lagi, itu yang A saja dan yang B aja, cuman yang A lebih gede dari yang B. Demikian teman-teman. Demikianlah sekilas penilaian karyawan yang dikaitkan dengan laba perusahaan. Jadi ada kerja, ada hasil, ada imbalannya. Jangan kerja-kerja aja nggak ada hasil, mau dapat imbalan gitu. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda bisa lihat perusahaan Anda seperti apa, apakah sudah menerapkan sistem ini atau belum. Kalau belum, berarti kan nggak fair, entah itu menguntungkan Anda ataupun merugikan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.